Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di logaritma hari ini. Nah, untuk logaritma kali ini kita membahas tentang latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya terkait dengan fungsi logaritma, gitu ya. Langsung saja nomor 1, kalau kamu dapat soal seperti ini. Diketahui fungsi di mana fungsinya itu adalah fx sama dengan 6 log x kuadrat min 5x. Pertanyaannya hanya nilai fungsi. Nah, karena ini pertanyaannya nilai fungsi, berarti ini itu sebagai x. Berarti kita ganti x-nya dengan min 4. Jadi bisa kita langsung dapatkan f min 4 itu sama dengan 6 log gitu ya, min 4. Nah, ini min 4-nya jangan lupa kuadrat, kemudian 5 kali min 4. Nah, hasilnya nanti dilogaritma dengan 6. Maka diperoleh 6 logaritma 16 gitu ya, negatif 5 dikali negatif 4 jadinya 20. Nah, kita dapatkan 6 log 36. Nah, kita kembalikan ke konsep logaritma bahwa kalau bisa dinyatakan pangkat berarti bisa. 6 kita mikirnya ini juga 6. 6 pangkat berapa? Benar, pangkat 2. Aturan pangkat kalau ada di belakang pindah ke depan 2 gitu ya. Depan atas. Nah, sisanya 6 log 6. 6 log 6 itu 1, ketemunya 2 gitu ya. Itu untuk soal nomor 1. Berikutnya untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, misal seperti ini. Bagaimana soalnya ini? Ini ada fungsi fx, di mana fungsi fx-nya itu 4 plus 2 log 2x plus 3. Jika grafik fungsi fx melalui min 1, k, berapakah nilai k? Nah, ini melalui. Nah, kalau melalui itu otomatis ini titik, maka kita dapatkan titik min 1 sebagai x, kemudian k sebagai y. Kamu ingat bahwa y itu sama saja fx, gitu ya. Maka sekarang kita bisa ganti ini kan fx ya. Fx kita tadi y kita tadi k. Ini boleh diganti k. Kemudian 4, oke, sama 2 log x. Oh, bukan, 2 kali x. X-nya berapa? Min 1 dilanjutkan ditambah 3. Kita hitung ya, jadi 4 ditambah 2 log min 2 plus 3. Nah, kita dapatkan 4, 2 log 3 kurangi 2, 1 ya. Ingat bahwa log 1 berapapun angkanya di sini itu 0. Berarti 4 tambah 0 ketemu 4. Apa berarti k? K-nya adalah 4. Itu untuk soal nomor 2. Gitu ya. Sekarang ke soal berikutnya. Bagaimana soal berikutnya? Nah, ini diketahui grafik fungsi gx. Nah, ini ada gx. Gx-nya 3 log 4x min 1 melalui titik apa? Nah, ini kita nggak tahu titik yang mana yang dilalui. Karena kita nggak tahu titik mana yang dilalui, maka kita harus cek satu-satu. Misalkan kita cek untuk yang A, 1,3. Nah, itu artinya x-nya 1, y-nya 3. Nah, kasusnya di sini yaitu sama dengan gx. Oke ya. Kita coba substitusikan ke soal. Gx-nya 3, oke, 3 log, benar. 4 kali x-nya 1 berarti 4 min 1. Gitu ya. Apakah benar 3 itu sama dengan 3 log 3? Jelas tidak benar ya. Karena 3 log 3 itu adalah 1. Gitu kan. Jadi A salah. Nah, kita cek berikutnya untuk yang B. 2,2 berarti x-nya 2,
Kemudian di sini GX ya, GX-nya juga 2. Kita cek ke fungsi lagi, soalnya di sini GX berarti 2, ini GX-nya. Kemudian 3 log 4 kali X, X-nya 2. Dikurangi 1, kita hitung 3 log 4 kali 2, 8, kurangi 1, 7. Apakah 2 sama dengan 2 log 7? Salah ya. Oke, harusnya ini 9. Nanti 3 log 9. Itu benar. Kita coba untuk yang C. 7,2. Berarti ini X, ini GX. Nah, kita cek lagi ke soal. GX-nya berarti 2. Oke. 3 log 4X, X-nya 7. Oke, min 1 ya. Nah, ini kalau dihitung 3 log 27. Nah, 27 itu sebenarnya 3 pangkat 3. Jadi kalau kita ambil pangkatnya 3, 3 log 3 itu 1 gitu ya. 3 kali 1 sama dengan 3. Jelas 2 tidak mungkin sama dengan 3 gitu ya. Loh, salah lagi. Terus gimana? Yang D di sini saja. Nah, D tadi itu 9,2. Berarti ini X, ini GX. Kita coba substitusi ke soal. Soal kita tadi GX sama dengan 3 log 4X min 1. Kita sesuaikan, berarti di sini 3 log 4 kali X9 min 1. Nah, kita peroleh 3 log 36 min 1, 35. Jelas salah ya, ini tidak sama. Berarti kemungkinan jawabannya adalah berapa? Ya, jawabannya adalah E gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek. Nggak usah dicek, jawabannya pasti E gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut. Jadi harus dicek satu-satu yang memenuhi yang mana. Berikutnya, ini ada soal lagi. Soalnya diketahui kalau kamu punya apa ini? Kamu punya fx, fx-nya adalah 4 log x. Terus ditanyakan nilai ini. Nah, ini lumayan panjang ya. Sepertinya. Nah, supaya lebih sederhana, kita sederhanakan dulu yang fx-nya ini ya. Jadi, kalau kamu perhatikan masih mengandung 4 log x bawah 4 log x. Ini kita coba sederhanakan dulu, ada fx gitu ya. Ini 4 log x sudah. Kemudian yang bawah 1, karena ini bilangan pokoknya 4, boleh saya tuliskan 4 log 4. 4 log 4 berapa? 1. Kemudian 2 sebagai bilangan konstanta depan. Ini boleh pindah ke belakang. Nanti menyebabkan 4 log x kuadrat. Nah, gitu ya. Berdasarkan sifat lagi, ini bilangan pokoknya sama 4 dikurang. Nah, kalau dikurang, maka bisa gabung karena sama-sama bilangan pokok 4, tapi dibagi gini. Kemudian ada sifat lagi kalau bilangan pokoknya sama 4 gitu ya. Kemudian ini 4, ini kemudian jadi 1. Kalau jadi 1 bagaimana? Bisa tidak melebur, bisa, tapi ini naik ke atas ini. Maka kita dapatkan 4 per x kuadrat log x. Kita punya nilai fx yang baru yaitu 4 per x kuadrat per log x. Maka sekarang kita mencari nilai dari f2a. Ini fx. Nah, bagaimana nilai f2a? Langsung ke sini boleh. Atau dihitung sendiri juga boleh. Misal saya langsung ke sini ya. F2A, berarti ini diganti 2A. 4, X-nya diganti 2A. 2A-nya kuadrat, oke. Log. X lagi, berarti 2A. Dilanjutkan.
Ditambah ya, oke, ditambah apa ini? F tapi 2 per A, berarti 4, X-nya diganti 2 per A, berarti 4, 2 per A. Nah, ini jangan lupa kuadrat. Logs, oke. X, nah, X-nya apa tadi? X-nya itu 2 per A, berarti 2 per A. Kita coba selesaikan kuadratnya, 4 per 4A kuadrat log 2A. Kemudian ditambah gitu ya. Ini juga bisa dikuadratkan 4 per A kuadrat log 2 per A. Nah, ini kalau kita selesaikan, ini kebetulan habis ya. Tinggal 1 A kuadrat log 2A. Ini dicoret 4, A-nya naik karena kayak dibagi pecahan gitu ya. Menyebabkan A kuadrat log 2 per A. Nah, ini A kuadrat tapi di bawah 1. Berarti sama saja pangkat 2 negatif. Log 2A. Kemudian yang satunya ini juga A kuadrat log 2 per A. Kalau ini kita ambil pangkatnya, maka menjadi 1/2 negatif A log 2A. Dengan cara yang sama diambil lagi setengah A log 2 per A. Pangkat di bilangan depan ini bisa pindah ke belakang ya aturan tadi biar ini sama-sama A log. Maka mendapatkan A log 2A pangkatnya min setengah. Nah, ini juga A log 2 per A pangkatnya setengah. Nah, karena sama-sama bilangan pokok A gitu kan, berarti bisa gabung. Kalau ditambah berarti dikali. Berarti A log 2A pangkat min setengah dikali 2 per A pangkat setengah. Kalau kamu kesulitan, kita nyatakan dalam bentuk positif. Berarti 1/2A karena pangkat setengah akar boleh. Nah, ini 2 per A juga pangkat setengah berarti akar. Gitu ya, sini saja. Ini kalau kita selesaikan berarti A log gitu ya, sama-sama di akar semua. Ini 2 yang atas, yang bawah 2A, sampingnya A. Nah, 2-nya habis. Maka menyisakan A log A kuadrat, ya kan? Tapi di bawah 1/4, tapi di dalam akar setengah. Dengan kita coret gitu, berarti sisa A log A min 1. Kita keluarkan min 1-nya, sini saja ya. Nggak muat ini ya. A log A pangkat min 1. Ya sudah, min 1 A log A. A log A berapa? 1. Kan min 1. Gitu ya. Ini ketemunya min 1. Ini agak panjang ya. Oke, berikutnya kita soal kelima. Soal kelima, nah ini ada istilah domain fungsi. Domain fungsi untuk fungsi logaritma fx sama dengan ini ya, 2x min 4. Nah, domain itu berarti daerah asal gitu ya. Udah tahu kan daerah asal? Daerah asal di mana fungsi itu terdefinisi. Nah, supaya terdefinisi kita ingat syarat dari numerus logaritma. Ada di ini namanya bilangan logaritma ya. Bilangan logaritmanya harus lebih dari 0. Ya sudah, berarti kita cari. Ini pindah ya, jadi positif 4. 4/2 berarti, nah ini adalah daerah asalnya. Kalau kita tulis berarti DF sama dengan X, di mana X lebih dari
2X anggota R. Nah, biasanya bentuk penulisannya seperti itu. Hanya syarat numerus logaritma, bilangan logaritmanya lebih dari 0. Jadi kalau dituliskan untuk mencari domain itu bilangan logaritma lebih dari 0. Udah, itu toh. Gitu ya. Nah, ini ada soal lagi, soalnya seperti ini. Asimtot fungsi logaritma di samping. Nah, asimtot itu apa? Asimtot itu adalah garis yang tidak pernah disentuh oleh kurva, hanya didekati saja. Untuk fungsi logaritma mendapatkan asimtot, caranya apa? Caranya bilangan logaritma sama dengan kan 0. Itu untuk mencari fungsi logaritma. Nah, gitu ya. Asimtot fungsi logaritma. Nah, kalau kamu lihat di sini bilangan logaritmanya yang ini, gitu kan? Bilangan logaritmanya x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan bentuk pemfaktoran nanti karena ini x kuadrat. Kita faktorkan. Berarti X sama X dapatnya 10 itu biar jadi 3 itu 5 kali 2. Supaya nabung 3, nabung dulu 5, kemudian ambil 2. Nah, kita sama dengan kan 0, X-nya min 5, gitu ya. X min 2-nya 0, diperoleh X-nya 2. Nah, asimtot dari fungsi logaritma itu adalah asimtot tegak. Jadi ini tuh asimtot tegak. Kalau fungsi eksponen itu asimtot datar gitu ya. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini ya. Soal berikutnya, daerah hasil dari fungsi logaritma. Ini fungsi logaritma ya. Untuk X 0 sampai 21/2. Ini X-nya ada, tinggal kita sesuaikan mulainya mana. Untuk X sama dengan 2. Nah, tinggal substitusi ke Y. Daerah hasil itu kita mencari Y ya. Maka tinggal 2 log 3 kali X-nya 2 ditambah setengah. Oh, gitu kan? 3 kali, bukan 2. X-nya ini mulainya 0 ya, bukan 2 ya, tapi 0. Berarti 3 kali 0 ditambah setengah. Maka kita dapatkan Y-nya adalah setengah. Nah, setengah itu bisa ditulis 2 pangkat min 1. Pangkatnya ke depan. Nah, menyisakan 2 log 2. 2 log 2 itu 1, ketemu Y yang pertama adalah min 1. Sekarang kita uji untuk X yang berikutnya. X yang berikutnya adalah berapa itu? 21/2. Kita masukkan ke fungsi Y, ini Y-nya masih sama, yaitu 2 log 3 kali 21/2 ditambah setengah. Nah, gini ya. Ketemu 21/2. Ini ketemunya 63/2 ditambah setengah. Nah, sama-sama berpenyebut 2 berarti 64/2. 64 dibagi 2 itu ketemunya 32. Ingat, logaritma itu nyatakan pangkat. 2 ini juga 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 5 ya. Pangkatnya ke depan 5, 2 log 2. Ketemunya 5 kali 1 sama dengan 5. Karena apa? Karena bilangan pokoknya 2 gitu ya. Berarti dia monoton naik. Ada monoton turun, ada monoton naik. Nah, kalau bilangan pokoknya itu adalah lebih dari 1, maka dia monoton naik. Kalau kurang dari 1, kemudian lebih dari 0, itu monoton turun. Nah, ini naik ya.
Kalau dia monoton naik, otomatis daerah hasilnya itu awalnya min 1, ya kan? Sampai berapa ini? Ya kamu tadi ngitungnya sampai berapa? Kamu ngitungnya itu untuk 21/2 adalah 5. Ya sudah, berarti min 1 sampai 5. Siapa? Y-nya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk yang benar, itu RF. RF itu daerah hasil Y, di mana Y itu min 1 sampai 5, Y anggota R. Nah, gitu ya. Seperti itu. Itu ya, jadi disubstitusi saja nilai X-nya, kemudian dicek. Itu ya. Jadi ini dari min 1 sampai 5. Gitu ya. Kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya, ini kamu diminta menentukan grafik fungsi logaritma di bawah ini ditunjukkan oleh, gitu ya. Cara pertama kita cek dulu, ini lebih dari 1 ya, berarti dia naik. Nah, naik ya. Sekarang mau dicek berapa? Misalkan X-nya yang masuk sama 3 ya 3 gitu ya. Berarti 3 log 3 berapa? Oh, 1. Kalau nanti X-nya 3, jawabannya 1. Siapa lagi yang bisa? Ini kan dapatnya pangkat 3, berarti 9 ya. 9 itu 3 kuadrat, berarti ini 2. Nah, kita coba lihat grafiknya. Grafik yang pertama. Nah, ini ya katanya tadi monoton naik, berarti salah. Lagi. Ini naik, satu lagi ya. Ini juga naik. Naiknya itu taunya dari mana? Naiknya itu taunya dari ini loh, dari kiri ke kanan, ini turun. Nah, ini turun. Salah. Ini naik. Ini juga naik ya, dari kiri ke kanan. Ini juga naik. Oh, berarti bisa salah satu dari ini. Nah, sekarang kamu cek tadi kalau X-nya 3 ketemu 1. 3, 1. Ya udah, ini jawabannya. Ini 3, oh nggak ada malahan ya. Ini 3 juga nggak ada. Udah jawabannya ini, gak usah banyak-banyak. Gitu ya. Jadi lebih mudah seperti itu. Sekarang ke soal berikutnya. Ini ya, persamaan grafik fungsi berikut. Jadi, kamu diminta menentukan persamaan grafik fungsi. Nah, ini kita lihat bahwa untuk X-nya 3 ternyata 2, X-nya 1 ternyata 1. Nah, terus bagaimana caranya? Ini mau nggak mau kita uji satu-satu. Kita milih dulu titik kita yang mau kita uji yang mana. Saya mungkin di sini milihnya adalah 3 sama 2. Kalau 3 sama 2 berarti X-nya 3, nanti harus ketemu 2. Kita cek ke sini. 2 log X-nya berapa? 3. 2 kali 3? 6 min 1, 5. Apakah mungkin jadi sama dengan 2? Nggak mungkin. Supaya 2 ini harus 4. Salah ya. 2 log apa? X-nya 3. 3 min 1. Oke, 2. 2 log 2, 1. Salah ya. Di sini maunya berapa tadi? 2. Jadi harus dapat 2. Catat. Berikutnya 2 log 2, 3 tambah 1, nah 4. 2 log 4 berapa? 2, tuh 2. Ya udah, jawabannya yang C. Ya, gitu ya. Jadi tinggal diuji titiknya. Soal berikutnya. Ini soal yang ke-10 ya. Diketahui sifat-sifat fungsi sebagai berikut. Memotong subu X, memotong subu Y, monoton naik, monoton turun. Nah, itu yang mana ya? Kita lihat dulu, ini itu 0,2. 0,2 itu kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan itu 2/10 ya. 2/10 log 4X plus 5.
2/10 itu 1/5. Nah, kalau 1/, gitu ya, berarti di sini itu kurang dari 1, lebih dari 0. Nah, maka dia pasti monoton turun. Berarti ini salah, gitu kan? Sekarang dia memotong sumbu apa? Nah, kalau kamu tidak hafal, kamu boleh cek untuk titiknya. Memotong sumbu X itu terjadi jika X sama dengan 0. Nah, mungkinkah X sama dengan 0? Kita cek untuk GX yang sama dengan 1/5 log 4X plus 5. Ya, 1/5 log 4 kali 0 plus 5. 1/5 itu 5 pangkat min 1 ya, ini log 5. Min 1-nya di bawah 1/. 5 log 5. 5 log 5 itu 1 gitu aja ya. Poin tambah 1 boleh, ketemunya min 1. Oh, untuk X sama dengan 0 diperoleh nilai GX atau Y-nya min 1. Artinya dia memotong sumbu X, benar. Memotong sumbu X di 0, memotong sumbu X di mana? X sama dengan 0 tadi bukan memotong sumbu X. Kan lupa memotong sumbu Y ya. Ini dihapus dulu. Dihapus dulu. Jadi kita ceknya yang memotong sumbu X. Sumbu Y, maaf. Gitu ya, ketemu ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita cek jawabannya apakah benar. Jawabannya tadi itu benar. Sifat-sifat grafik fungsi. Nah, kamu tadi kan ngeceknya X sama dengan 0. Kemudian dia monoton turun. Benar ya, monoton turun ya. Ini benar. Nah, kalau kamu mau cek apakah memang dia memotong sumbu X, boleh. Di sini ya. Memotong sumbu X itu terjadi jika Y sama dengan 0. Nah, misalkan kita mau hitung Y sama dengan 0, berarti kan GX ya, ini 0. 0. Nah, GX-nya 0, maka dihitung 0 sama dengan 1/5 log 4X plus 5. Untuk 4X plus 5, ada nggak nilai logaritma yang bisa menyebabkan dia pangkat? Hasilnya 0. Kalau bingung, kamu boleh buat kayak gini. 1/5 log 1/5 pangkat 0. Nanti 1/5 log 4X plus 5. Gitu kan? 1/5-nya boleh sambil dihilangkan. Kita dapatkan 1/5 pangkat 0 itu 1. Di sini 4X plus 5. Diperoleh X-nya 1 kurangi 5. 4X-nya min 4. X-nya sama dengan min 1. Nah, gitu kan? Nah, saat X sama dengan min 1, apakah ini masuk? Gitu kan? Nah, masuk atau tidak itu tergantung pada bilangan logaritmanya. Bilangan logaritmanya 4X plus 5. Coba kamu substitusi X-nya. Nah, ini ketemunya 1. Berarti boleh ya? Boleh. Nah, kalau ini benar, berarti dia juga memotong sumbu Y. Oke. Sumbu X dan sumbu Y sama-sama dilalui oleh kurva. Gitu ya. Oke, berikutnya. Ini diketahui fungsi fx, diketahui fungsi tersebut melalui sebentar. Grafik fungsi di samping melalui titik 2, min 1. Nah, ini saja. Diketahui pernyataan fungsi logaritma fx 6 log x kuadrat min 2x plus 4 terdefinisi untuk semua bilangan real
Tentukan nilai kebenaran tersebut. Nah, terdefinisi tadi berarti dia punya daerah asal. Kita cek dulu. X kuadrat min 2x plus 4. Nah, ini kalau misalkan terdefinisi dia harus lebih dari 0. Nah, kalau kita lihat, ini itu nggak bisa kita faktorkan. Nah, terus bagaimana? Kalau mau tahu dia lebih dari 0 atau tidak, ini soalnya hotsnya, kita bisa pakai diskriminan. B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC, A-nya itu 1, depan kuadrat, B-nya min 2, depan X, C-nya 4. B kuadrat berarti min 2 kuadrat, 4 kali 1 kali 4. Nah, ketemu 4 min 16. Min 12, gitu kan? Diskriminan kurang dari 0 karena negatif ya. Kalau diskriminan kurang dari 0 berarti dia ngambang. Ngambang itu tidak memotong atau tidak menyinggung. Nah, bisa dikatakan di atas atau di bawah sumbu X. Nah, supaya tahu ini di atas atau di bawah, dilihat dari A. Kalau A-nya positif, maka dia senyum. Nah, kalau senyum, maka dikatakan dia selalu di atas sumbu X. Kalau selalu di atas sumbu X, berarti dia selalu positif. Nah, kalau selalu positif untuk semua ya ini kan gambaran sketsanya sampai tak hingga. Maka dia benar terdefinisi untuk semua bilangan real. Maka nilai kebenaran tersebut adalah benar. Gitu ya. Untuk pernyataan tersebut benar. Nah, sekarang tadi itu ada soal yang berbeda. Ini ya soalnya ya yang tadi kurang. Nah, ini katanya grafik fungsi melalui titik. Nah, titiknya 2,-1 dengan fungsinya ini tentukan nilai K. Nah, dari sini karena melalui berarti ini X, ini Y atau Fx. Y-nya min 1 ya, ini F kan Y. Kemudian K ditambah 2 log 2 kali X, 2 ditambah 4. Kalau kita hitung berarti K ditambah 2 log 8. Nah, 8 itu bisa ditulis pangkat 2 pangkat 3. Nah, kalau saya itu kadang coret gitu ya, 3. Ya udah, K-nya berarti negatif 4. Itu ya. Terus kalau pertanyaannya berapakah nilai fungsi untuk X sama dengan 14? Ya sudah, Fx kita udah punya yang baru, K-nya min 4, 2 log 2x plus 4. Itu kan soalnya. Nah, X-nya tadi diganti berapa ini? Tuh, X-nya maunya 14. 2 kali 14, 28 tambah 4, 32. Nah, 32 itu bisa ditulis 2 pangkat 5. Kalau saya seringnya saya coret gitu ya, dapatnya min 4 plus 5, 1. Gitu. Domain fungsi. Nah, karena dia maunya domain, sini aja ya. Itu jika bilangan logaritmanya lebih dari 0. Bilangan logaritmanya yang ini ya, yang 2x plus 4 lebih dari 0. Berarti 2x lebih dari negatif 4, x-nya lebih dari negatif 2. Itu domainnya. Asimtotnya gimana, Cak? Tadi asimtot itu bilangan logaritma sama dengan 0 gitu ya. Bilangan logaritmanya ini lagi. Ya udah, 2x plus 4 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 4, x-nya sama dengan negatif 2. Jadi ini asimtot tegak. Ya, asimtotnya adalah asimtot tegak. Asimtot ya. Udah selesai.
Gitu ya, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan soal yang ada di deskripsi dikerjakan. Gitu ya. Diakhiri, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.